Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aisyah Pratiwi dari kelas 12 MIPA 2 Manisan Cendekia Bangka Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan tugas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan guru Ustazah Muntaziro SPD. Sebelum masuk ke materi kali ini berhubungan dengan suatu pertanyaan. Apakah kalian tahu bagaimana sih proses masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dibahas pada video berikut ini. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan baik antar bangsa maupun antar negara. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan menyembah dewa dan dewi. Membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkaitan dengan masuknya Islam saat itu, para ahli mengemukakan bahwa hal ini tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara yang menyebutkan wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Dan yang kedua, orang-orang Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah di Indonesia dan melakukan perkawinan campuran serta mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, antara lain teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Teori yang pertama yaitu teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pichnappel, Moquit, Fatimi, dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama Snoek Herdrunch. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, dan India. Teori kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold yang berpendangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat dan Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Sejarawan Husin Jajadiningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Kerajaan Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Teori keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera, berasal dari para perantau di Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, di mana masa ini agama Islam baru berkembang. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik, bertahap, dan dengan strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri terhadap adat istiadat penduduk tanpa paksaan dan kekerasan. Strategi penyebaran agama Islam dilakukan dalam berbagai media. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam dapat mudah diterima di masyarakat Indonesia. Faktor lain yaitu agama Islam memberi penghormatan pada sesama manusia dengan tidak membedakan harkat derajat. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam di Indonesia adalah yang pertama melalui perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad 7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Yang kedua yaitu perkawinan. Perdagangan Islam yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi.
Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antar kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Yang ketiga yaitu politik. Proses islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa pemerintahan setelah penguasa atau rajanya masuk Islam dan rakyatnya juga masuk ke Islam. Contohnya seperti di Maluku dan Sulawesi. Yang keempat yaitu pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang merupakan pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses islamisasi di Indonesia. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Kesenian. Yang kelima ini yaitu yang paling terkenal dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan oleh Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Keenam yaitu tasawuf para sufi, yaitu mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasanya dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan juga hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Hikmah yang bisa kita ambil dari materi masuknya agama Islam ke Indonesia antara lain, dalam mengajarkan Islam haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan negara kita yaitu negara Indonesia. Dengan menyadari bahwa perjalanan sejarah masuknya Islam ke Indonesia perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Baiklah, mungkin itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa menjadi tambahan informasi dan ilmu bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.